Ya, salam Just Talk. Gue mau review, nggak ada match besar di IPL, tapi kita bahas skornya aja lah. West Ham yang terkenal sebagai giant killer ditahan oleh Burnley. Jadi mereka berada di rank 4 sekarang, kalau nggak salah. Feeling gue akan turun karena mereka sangat jago dengan reaction football. Kalau mereka disuruh ketemu tim yang lebih bertahan, puyeng, pusing 7 keliling. Maka dari itu untuk gue sih West Ham, ya West Ham is West Ham. Terus Newcastle kalah 4-0, semoga degradasi. Gue nggak begitu setuju dengan duit-duit dari negara ya, karena ini apa namanya, persaingan jadi nggak jelas. Biar mereka tahun depan di Championship beli pemain mahal, terus baru kita lihat lagi lah. Everton kalah 3-1. Jadi dari 10 pertandingan mereka 9 kali kalah, menang dari Arsenal doang. Betapa bete-nya gue ketemu tim kayak begini bisa kalah, heran gue. Dan layak kalah pula gitu. Jadi Everton ini masih terseok-seok. But anyway, apa namanya, akan menjadi seru, terutama ada match midweek lagi. Kita nggak tahu seperti apa match midweeknya, jadi kita lihat aja. Semoga ada kejutan lagi. Kita ke Serie A dulu. Milan, nah Serie A ini seru banget kalau gue bilang ya, karena ya praktis yang konsisten itu cuman Inter. Venezia lawan Juve 1-1. Gue nonton Juve lawan Malmo, itu begitu jelek mainnya, begitu banyak salah passing, sehingga gue bilang ini, aduh Juve kalau main kayak begini terus nggak kemana-mana. Jangan lupa bahwa tahun lalu itu Juve di hari terakhir mereka masuk 4 besar, oke? Dan sekarang saingnya cukup kuat dan nggak terlalu konsisten juga. Jadi kita lihat apakah Juve bisa bangkit atau enggak. Tapi gue harus katakan bahwa menurut gue sesuai dengan kapasitas pemain Juve, itu line up 4-2-3-1 yang kemarin diturunkan itu yang terbaik. Dengan apa namanya, Locatelli, Rabiot sebagai anchor, depannya Benadesi sayap, Cuadrado sayap. Benadesi emang babuk, tapi nggak ada pilihan selama nggak ada Chiesa, repot juga. Dybala di belakang Morata. Gue bilang ini line up yang terbaik sesuai dengan kapasitas Juve. Tapi ya susah juga kalau lu punya Dybala dan Morata yang nggak konsisten untuk cetak gol. Jadi mau gimana, nggak banyak pilihan juga. mau skin ya tampilnya juga gitu-gitu aja, sekali-sekali cetak gol. Jadi Juve ini akan kesulitan karena gue nggak begitu impress juga dengan Allegri. Jadi gue nggak yakin bahwa kembalinya Allegri ini akan membuat hasil yang positif. Mungkin kalian lupa dengan Pirlo yang terseok-seok. Makanya gue kan bilang Pirlo ini salahnya mungkin 50% kualitasnya jelek, dan hengkangnya Ronaldo nggak menambah tim ini lebih kuat. Oke? Terus Milan parah banget. Mereka belum bangkit dari perlawanan pada saat ketemu SSB-nya Liverpool ya. Di situ mereka nggak bisa, bener-bener parah banget. Terutama ya kembali lagi ke passing. Kesalahan Milan yang nggak di-strap di Serie A lawan Liverpool di-strap, dan mereka nggak bisa menang lawan bocah-bocah kemarin sore. Kemarin seri lawan Udinese sebenarnya kalau lihat dari statistik mereka unggul apa namanya, ball possession doang. Gue nonton di babak praktis babak kedua ya, begitu oportunis, nggak ada kreativitas, semua cari Ibra. Bahkan 15-20 menit terakhir mainnya long ball terus ke Ibra. Gue nggak ngerti tim ini maunya apa. Dan karena Inter menang, mereka berada di rank turun, rank 2. Padahal selisihnya itu juga tipis dengan Atalanta yang lagi on fire. Atalanta menang by the way, menang 1-2 dari Hellas Verona. Itu cuma selisih 2 poin loh. Kalau mereka kalah lagi udah dipantatin sama Atalanta.
Jadi Milan ini kalau gue bilang ya murni karena kualitas pemain, tapi juga kualitas pelatih menurut gue ya. Beruntung mereka nggak deal dengan Rangnick, karena mereka akan meroket di bawah Rangnick. But anyway, Milan akan dia bisa turun lagi kalau begini terus. Mereka harus apa ya? Mereka harus kurang bermain lebih banyak otak daripada otot, karena sekarang lebih banyak ototnya kalau gue bilang. But anyway, Atalanta tadi gue udah bilang. Terus gue nonton tadi ya Inter Milan lawan, oh ya sebelum gitu, Napoli kalah di kandang. Napoli gue nonton ya lawan Inter kalau nggak salah terakhir, lupa gue. Itu bisa counter doang, atau lawan Milan lupa gue. Bisa counter doang, tim kayak apa nih? Dan terbukti habis itu mereka drop terus. Di kanan kalah lawan Empoli. Ini Napoli akan jadi salah satu pesaing kuat untuk rank 4 nih, dengan Juve dan Lazio dan Vio juga. Lazio juga kalah. Lazio ini belum bangkit dari semenjak ditinggal Inzaghi. Sarri masih belum klop dengan Sarri. Padahal ya Sarri ini coba memaksa atau berusaha agar si pemain Lazio ini bisa bermain sesuai dengan keinginan dia. Tapi ya I don't know, gue sih nggak yakin ya. Untuk gue sih agak menyedihkan jujur aja. Tapi mau gimana lagi. Lazio, kalau terus gue nonton Inter menang 4-0, ini harusnya bisa 8-0. Inter bermain very fluid, yang sangat kelihatan itu lini belakangnya itu sering bergantian posisi dengan lini tengah, dan mereka sangat mobile, semua posisi terisi semua. Memang lawannya hanya Cagliari, menang 4-0, penalti nggak masuk ke si Vidal kalau nggak salah shooting kena mistar. Lautaro dapat peluang, si Dumfries depan kiper dapat peluang. Jadi ya anyway, lawan Cagliari yang agak lemah, mereka menunjukkan dominasinya dengan lu menang tim lemah bisa menang 4-0, tim yang lebih bertahan, artinya moral lu akan meningkat. Maka dan dari sisi permainan fair aja, yang menarik sekarang untuk gue itu Atalanta sama Inter. Tapi walaupun yang selisih 3 poin, Atalanta yang jadi masalah ya kualitas pemainnya itu memang nggak sebagus 2 tahun yang lalu lah. Tapi sistemnya out of the box, keren banget. Sirkulasi bola cepat itu penting sekali. Cuman finishingnya aja Zapata ini seringkali nggak didukung oleh Pulisic, apalah namanya itu. Terus ya Inter berada di rank 1. Ya gue rasa feeling gue seperti yang gue sudah bilang sebelumnya, Inter akan juara. Tapi kita lihat, semoga akan lebih seru lah, jangan kayak begini terus. Terus kita ke La Liga. Barca main 2-2 dan udah unggul 2-1. Dapat ya kalau gue boleh fair, Barca nggak layak menang juga ya. I mean setelah mereka unggul 2-1 diserbu habis-habisan. They cannot even hold the ball for 5 minutes, bener-bener 5 second, bener-bener nggak bisa megang bola lebih dari 5 detik, dan itu bener-bener menyedihkan karena kita tahu bahwa Barca adalah tim yang ball possession-nya nomor 1. Tapi kenapa nggak bisa, gue nggak ngerti sebenarnya. Yang dialami oleh Xavi juga dialami oleh si Koeman. Jadi gue nggak mau nilai Xavi sekarang, tunggu sampai Depay, Pedri, Ansu balik. Itu penting sekali untuk di tengah. Sekarang ibarat Xavi, Nico, Abde yang kemarin main bagus itu harus memikul beban. That is just not fair terhadap pemain muda ini. Dan Umtiti itu sampah banget. Umtiti buang aja asli, nggak penting. Coutinho juga nggak jelas. Semoga Barca dapat duit entah dari mana, bahwa Ferran Torres benar-benar datang dan beberapa pemain dijual. Karena kalau begini terus, sekarang Barca itu berada di jurang. Gue tweet tadi, pemain ini kayaknya nggak percaya diri. Beda banget kalau lihat Madrid main. Very smooth, very supple. Pergerakan juga, kalau ini agak lambat.
sirkulasi bola juga lambat, kreativitas kurang, actionnya yang biasanya berhasil sekarang gagal, shootingannya yang nyaris biasanya masuk ini nggak masuk, nyaris semua, tapi nyarisnya nyaris gagal, nyaris berhasil jadi gagal kan kalau nyaris berhasil itu. Jadi mereka kalau bilang Barca ini harus keluar dari jurang sampai mereka bisa meningkat. Dan semoga dengan baliknya 3 pemain itu sama Aguero kalau bisa mereka bisa bersaing lagi. Terus Real Madrid menang 2-0. Ya, Real Madrid ini kalau 3 pemain tengah ini on fire sama Benzema itu nggak bisa dilawan. Karena lihat Modric gila, Carvajal ke depan, Modric ke belakang, Kroos ke depan, Modric ke belakang, Casemiro turun. Selalu ada orang dan jaraknya, they play very smart. ATM itu nggak ada satu momen di mana mereka berpikir, oh gue bisa cetak 1 gol. Sama sekali nggak ada. Bener-bener parah banget kalau gue bilang ATM ini. Tapi ya sudah, that's the fact. Dan Madrid kalau begini terus, ini kan masalah konsistensi. Gue nggak yakin kalau seandainya mendadak apa yang terjadi, Kroos, Benzema sama Modric cedera, selesai kalau gue bilang. Karena 4 pemain ini bener-bener yang sama Alaba di belakang juga mainnya keren. Mereka ini bener memikul Madrid, dan gue harus akui juga bahwa si Ancelotti tanpa pattern yang jelas, dia bisa memanfaatkan kualitas pemainnya dan dia membuat pemainnya bermain happy. Di sinilah kita kelihatan bedanya Madrid sama Barca. Barca mainnya kayaknya tertekan banget, bola-bolanya simple itu sekarang salah passing. Sementara Madrid nyaris nggak ada salah passing. Kalau ada salah passing semua ngepres, ngebut bola. Kalau begini terus ya Madrid yang jadi juara. Tapi semoga nggak begini terus, karena gue pengen La Liga jauh lebih seru seperti di Serie A. Kalau turun kan lebih sampai hari terakhir lah, itu akan lebih seru buat penonton netral. Oke, sementara itu dulu hari Selasa gue bikin review dari drawing Champions League, karena itu Senin malam ya dibikin. Oke, thanks for watching.